Oke, pada pertemuan video kali ini kita akan membahas mengenai materi himpunan dengan indikator menentukan hasil operasi himpunan seperti menentukan irisan, gabungan, pengurangan, komplement, kemudian yang disajikan dengan diagram Venn ataupun yang tidak disajikan dengan diagram Venn. Nah, di sini untuk contoh soal yang pertama kita langsung saja masuk yang tidak menggunakan diagram Venn, hanya berupa keterangan tiap himpunannya. Itu di sini ada himpunan semesta, himpunan seluruhan yang memiliki anggota A dan B dengan masing-masing keterangan tiap himpunannya. Kita disuruh menentukan mana pernyataan yang sesuai dengan yang diketahui. Oke, kita untuk langkah awal yang dilakukan adalah menentukan masing-masing himpunannya. Nah, untuk himpunan semesta yang pertama adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Dan di sini keterangannya kurang dari 16. Karena tidak ada kata-kata sama dengan, berarti 16-nya tidak kita ikut sertakan. Berarti kita tulis di sini 1. Nah, ini kita hapus dulu aja biar paham. Oke, kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 15, karena 16-nya tidak ada kata-kata sama dengan. Kemudian untuk himpunan anggota A, di sini adalah bilangan prima dengan aturan kurang dari sama dengan 11. Nah, di sini ada kata-kata sama dengan, maka 11 harus kita ikut sertakan. Bilangan prima 5 dari 2, 3, 5, 7, dan 11-nya ikut kita tulis. Nah, untuk yang himpunan B di sini adalah faktor dari 15. Faktor adalah semua angka yang dapat membagi habis angka tersebut. Berarti 1, 3, 5, dan angka itu sendiri, 15. Kita lanjut untuk mengecek satu persatu pernyataan yang ada di sini. Nah, biasanya untuk mempercepat proses ini, kita hanya cukup mengecek 2 pernyataan saja. Misalkan 1 salah, maka pasti 2-nya benar. Misal 3 salah, maka 4 yang benar. Jadi hanya 2 kali pengecekan saja, tidak perlu 1 sampai 4. Namun pada pembahasan kali ini, saya akan mengajarkan setiap cara untuk pengecekan pernyataannya. Namun ketika pada saat melakukan ujian, cukup melakukan 2 kali pengecekan saja. Karena di sini biasanya pernyataan untuk pilihan jawabannya, kalau 1 salah pasti kita memilih 2 yang benar, kalau 3 salah berarti 4, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk A dikurangi B. Nah, pengertian dari A dikurangi B adalah anggota A kita kurangkan dengan B, maka anggota yang sama antara A dan B kita hilangkan. Kemudian hasilnya adalah sisa dari himpunan A yang tidak dikurangkan oleh anggota B. Nah, di sini anggota yang sama itu hanya angka 3 dan 5. Maka pada himpunan A, 3 dan 5 kita hilangkan. Maka sisa dari himpunan A-nya adalah 2, 5, dan 7. Apakah benar 25? Salah, 5 kita tidak ikutkan. 5 kita coret, maka 2, 7, dan 11. Nah, di sini ternyata pernyataannya benar. Nah, kalau pernyataan 1 benar, maka kita tidak perlu mengecek pernyataan 2 itu pasti salah. Jadi pada episode ini saya akan jelaskan untuk A irisan B. Apakah ini benar salah? A irisan B. Irisan berarti anggota yang dimiliki himpunan A dan B. Nah, pada pernyataan 1 tadi yang kita coret adalah yang sama. Nah, pada A irisan B, maka yang sama itu adalah anggota himpunannya. Maka A irisan B adalah 3 dan 5. Nah, ternyata memang salah, 1 harusnya bukan irisan. Karena A tidak memiliki angka 1. Maka pernyataan 2 pasti jelas salah. Salah. Selanjutnya kita hanya perlu mengecek antara 3 dan 4. Yang ketiga diminta gabungan. Nah, A gabungan B apa sih? Anggota A dan anggota B yang digabungkan untuk anggota yang sama hanya ditulis sekali saja. Jadi ditulis secara urut dari bilangan terkecil sampai ke terbesar. Untuk yang sama hanya cukup ditulis sekali saja. Jadi kita mulai dari angka 1, 2, nah 3-nya di 2 kita tulis 1 kali saja. 5 juga di 2 kita tulis 1 kali, 7, 11, dan yang terakhir adalah 15. 1, 2, 3. Nah, di sini tidak ada angka 3, berarti pernyataan 3 salah. Kalau pernyataan 3 salah, otomatis pernyataan 4 yang benar. 3 salah. Oke, tapi kita cek terlebih dahulu apakah benar yang 4 itu benar. Nah, di sini dimintanya adalah komplement dari A gabungan B. Berarti A komplement gabungan B itu apa? Nah, jadi komplement A gabungan B nanti hubungannya dengan himpunan semesta. Karena tadi kita telah memperoleh A gabungan B. Komplement berarti anggota yang tidak ada di S dari A gabungan B. Nah, tadi S adalah 1 sampai 15, sedangkan A gabungan B adalah gabungan dari A dan B. Nah, komplement berarti yang S tidak dimiliki oleh A gabungan B. Yang sama kita coret terlebih dahulu. Nah, yang tidak sama adalah hasilnya. Yaitu di sini dimulai dari angka 4, kemudian 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 4, 6, 8. Ya, ternyata benar jawabannya. Pernyataan 4 benar. Pernyataan 4 benar. Maka jawaban yang benar adalah sini 4 dan 1 dan 4. Pernyataan 1 dan 4 sesuai dengan jawaban pilihan C. Oke, kita coba dulu untuk pilihan B. B 1 dan 4. Oke, kita coba dulu 1 dan 4. Namun perlu diingat untuk ketika melakukan ujian tidak perlu mengecek semuanya. Cukup 2 pernyataan saja ketika pilihan jawabannya seperti ini.
Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, di sini untuk indikator soal berikutnya itu, sebentar, saya hapus. Oke, untuk indikator soal berikutnya ini menyelesaikan masalah yang dikaitkan dengan operasi biner dua himpunan. Nah, ini sering keluar, kita harus mengetahui bagaimana logika yang diminta di soal. Nah, pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Di sini total data yang diketahui adalah 432 peserta didik. Jadi kalau ada kayak gini, kita tidak perlu membaca pengantarnya. Yang kita butuhkan hanya yang ada angkanya. Biasanya yang kita hitung hanya yang ada angkanya. Nah, untuk yang membawa botol minum di sini adalah 2 kali peserta didik yang membawa tempat makan. Oke, kita tulis 2 kali tempat makan. Kemudian yang membawa keduanya adalah 72, kita masukkan 72. Nah, yang tidak membawa apa-apa di sini 36. Oke, dari pernyataan ini kita disuruh menentukan pernyataan-pernyataan mana yang benar. Oke, di sini pertama kita harus membuat diagram Venn-nya terlebih dahulu untuk memudahkan proses perhitungannya. Nah, di sini letak dari total data yang kita punya yaitu 432. Nah, untuk pembuatan diagram Venn sebenarnya ini tergantung pada anaknya. Jika memudahkan bisa menggunakan ini, jika memang dirasa membuang waktu tidak perlu menggunakan diagram Venn, tidak apa. Nah, di sini yang keduanya kita masukkan 72. Ini 72 yang keduanya. Kemudian yang membawa tempat makan. Nah, tempat makan di sini tidak diketahui, maka jika tidak diketahui kita bisa misalkan saja menjadi X. Kemudian karena ada yang membawa keduanya, maka kita perlu mengurangkannya dengan angka yang membawa keduanya. Berarti X dikurangi 72. Nah, botol minum di sini diketahui adalah 2 kali tempat makan. Berarti kita bisa tulis 2 kali. Oke. Ini biar gampang. Oke, berarti 2 kali, kita tulis 2 kali. Nah, di sini juga ada yang membawa dua-duanya, maka kita tulis 2 kali dikurangi 72 juga. Jadi 2 kalinya karena diketahui di soal, dan kita kurangkan dengan 72 karena ada yang membawa keduanya juga. Oke, ini kita pindahkan terlebih dahulu biar mudah dan tidak membingungkan. Oke, kita pindah ke bawahnya. Oke, di sini. Nah, untuk yang tidak membawa keduanya kita taruh di bawah, di luar 36. Oke, nah kalau sudah mendapatkan diagram Venn-nya, kita bisa melakukan proses perhitungannya di sini. Total data kita masukkan 432. Nah, total itu dari jumlah tempat makan, yang membawa tempat makan saja, kita tambahkan dengan yang membawa keduanya, kita tambahkan yang dengan membawa botol minum saja, dan kita tambahkan dengan yang tidak membawa semuanya. Hasilnya adalah total datanya, yaitu 432. Nah, kita masukkan yang hanya membawa botol minum di sini adalah 2X dikurangi 72. Nah, untuk yang membawa tempat makan saja adalah X dikurangi 72. Untuk yang membawa keduanya adalah 72, dan untuk yang tidak membawanya adalah 36. Dan di sini karena tandanya berlawanan, maka bisa kita coret. Oke, hasilnya adalah 432 sama dengan 2X-nya kita tambahkan dengan X menghasilkan 3X, dikurangi 72, ditambah 36. Maka menghasilkan 432 sama dengan 3X dikurangi 36. Nah, untuk yang tidak memiliki variabel X, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi 432. Nah, ini karena tandanya negatif, kita ubah jadi positif. 36 sama dengan 3X. Maka, di sini 432 kita tambahkan dengan 36. Terlebih dahulu menghasilkan 468 sama dengan 3X. Maka, dari sini kita dapat formula X sama dengan 468 kita bagi dengan 3. Menghasilkan 156. Nah, X itu apa? Tadi X adalah murid atau peserta didik yang hanya membawa tempat makan. Berarti sama dengan X sama dengan 156. Kita cek dulu apakah di sini sesuai. 84 orang hanya membawa tempat makan. Nah, berarti untuk ini pernyataan 1 tidak sesuai. Pernyataan 1 salah. Pernyataan 1 salah. Oh, maaf, ini belum selesai. X itu bukan yang hanya, tapi yang total membawa tempat makan. Karena di sini total membawa makan kita harus gunakan dengan 72. Nah, baru menghasilkan peserta didik yang hanya membawa tempat makan perlu kita kurangkan dengan 72. Maka 156 kita kurangkan dengan 72. Menghasilkan 84. Nah, berarti pernyataan 1 adalah benar. Itu benar. Nah, pernyataan 1 benar berarti otomatis pernyataan 2 salah. Oke, kita cek untuk yang pernyataan 3 di sini.
240 orang hanya membawa botol minum. Nah, tadi yang membawa botol minum, total botol minum total adalah 2 kali X, sama dengan 2 kali 156. 156 kita kalikan 156 kali 2 menghasilkan 312. Nah, yang ditanyakan adalah yang hanya membawa botol minum. Kan sama kita 312 kita kurangkan dengan 72 yang irisan membawa keduanya, menghasilkan 240. Maka pernyataan 3 adalah benar. Pernyataan 3 benar. Berarti kalau pernyataan 3 yang benar, pernyataan 4 jelas salah. Oke, berarti jawaban yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Kalau sesuai dengan jawaban yang A. Oke, kita tandain terlebih dahulu. Jawaban yang A di bawah tabel. Oke, 1 dan 3. Oke, kita hapus saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih sama seperti tadi, kita harus mengetahui apa saja yang diketahui pada soal. Nah, di sini yang diterima itu jika lulus kedua tes, yaitu tes tertulis dan tes wawancara. Nah, total pelamarnya di sini adalah 85 pelamar. Nah, untuk yang lulus tes tertulis di sini adalah 52 orang. Sedangkan untuk 47 orang itu yang wawancara. Tes wawancara. Untuk yang tidak lulus adalah 10 orang. Keduanya, tidak lulus keduanya. Nah, di sini kita perlu mengecek tiap jawabannya. Nah, untuk memudahkan seperti tadi, kita masukkan terlebih dahulu ke diagram Venn yang mendaftar 85, yang tidak lulus 10. Kemudian di sini untuk yang tes tertulis itu 52 orang yang lulus. Nah, kita belum tahu yang lulus keduanya itu berapa, maka kita perlu kurangi dengan X. Nah, untuk yang wawancara di sini juga sama, 47 perlu kita kurangi X. Biar kita tahu mana yang lulus keduanya dan diterima kerja. Nah, seperti tadi, total dari pelamar adalah hasil dari yang lulus tertulis, lulus wawancara, lulus keduanya, dan tidak lulus keduanya. Maka, di sini total data 85 harus sama dengan yang lulus tertulis adalah 52, kita kurangkan dengan X. Kemudian yang lulus wawancara dari 47, kita kurangi dengan X. Nah, yang lulus keduanya kita misalkan dengan X, maka kita tulis seperti ini. Kemudian, tidak lulus keduanya, kita tambahkan 10. Selanjutnya, 85 menghasilkan. Nah, di sini karena tandanya beda, bisa kita hilangkan. Kita coret saja. Ini kita warnai merah. Oke. Nah, ini habis. Maka sisanya adalah min X ditambah 52 ditambah 47 ditambah 10. Maka 85 sama dengan min X, kita tambahkan terlebih dahulu 52 ditambah 47 ditambah 10, menghasilkan 109 ditambah 109. Nah, kemudian yang tidak punya X kita pindahkan ke ruas kiri, maka masukkan 85. Ini tadinya positif, maka menjadi negatif 109. Hasilnya sama dengan negatif X. Kita kurangkan 109 dikurangi 85, menghasilkan 24. 24, negatif 24. Nah, di sini sama dengan negatif X. Berarti X sama dengan 24. Karena sama-sama negatif, kita bagi dengan negatif, menghasilkan X sama dengan 24. Nah, 24 ini itu apa? 24 adalah peserta yang lulus keduanya dan akan diterima kerja. Itu adalah variabel X sama dengan 24. Nah, berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan 1 benar. Nah, kalau pernyataan 1 benar, kita tidak perlu mengecek pernyataan 2. Kita lanjut ke 3 atau 4. Nah, di sini untuk pelamar yang hanya lulus tes tertulis, kita cek pernyataan 3. Peserta yang hanya lulus tes tertulis. Jadi kita hanya perlu mengurangkan 52, kita kurangi dengan X. Misalnya adalah 52 kita kurangkan dengan 20. 52 kita kurangi 24 menghasilkan 28. Nah, berarti pernyataan 3 ini benar. Kita tidak perlu mengecek yang keempat, pasti salah. Jadi ini pernyataan 3 benar. Oke, berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Jawaban adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah A. Nah, kalau mau mengecek pernyataan 2, kita bisa lihat di sini pernyataan 2 adalah 15 pelamar hanya lulus tes wawancara.
Nah, untuk lulus wawancara berarti kita 47 kita kurangin dengan X. Maka 47 kurangi 24 menghasilkan 23. Nah, padahal di sini di soalnya adalah 15. Nah, kemudian yang keempat, 19 pelamar tidak lulus tes tertulis. Ini kita tambah aja. Berkurang 2. Oke, kalau mau mengecek yang keempat, sini 19 pelamar tidak lulus tes tertulis. Nah, berarti kalau mau diikuti yang tidak lulus tes tertulis, tinggal kita kurangin total tidak lulus tes tertulis sama dengan total kita kurangkan dengan yang hanya lulus tes wawancara, kita kurangkan dengan yang tidak lulus dua-duanya. Tidak lulus. Nah, berarti kita peroleh di sini 85, kita kurangkan yang hanya lulus tes wawancara adalah 23, kita kurangkan sama yang tidak lulus dua-duanya berarti 10. 85 kita kurangkan sama 23, kita kurangkan 10, berarti 52 orang yang seharusnya tidak lulus tes tertulis. Dari itu pernyataan 4 salah. Maka dari itu jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Kita tandai dulu 1 dan 3 jawaban adalah kita bisa tandai. Ya, jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Oke, untuk pembahasan mengenai himpunan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.